Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen Pekan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman anggota kelompok 2 yang saya banggakan. Baik, Bapak, izinkan kami untuk mempresentasikan terkait proyek PJBL mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema peran teknologi terhadap penyebaran dakwah saat ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, izinkan anggota dari kelompok 2 untuk mempresentasikan terkait materi yang pertama tentang pendahuluan yang kami ambil kepada saudari Ismia kepadanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan latar belakang teknologi, informasi, dan komunikasi adalah mengubah pola interaksi dan akses informasi masyarakat keagamaan ya sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim besar di dunia. Media sosial memiliki peran signifikan dalam menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Penggunaan media sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 160 juta orang dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya. Metode dakwah Islam yang sebelumnya dilakukan secara langsung di masjid atau di majelis taklim atau melalui media cetak dan elektronik kini telah bisa diubah menjadi bisa melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isnia. Untuk selanjutnya yaitu tentang metode yang kami ambil terkait PJBL Pendidikan Agama Islam ini yang akan disampaikan oleh Saudara Rafi Ahmad. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami buat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Mandua Kota Tasikmalaya. Subjek penelitian pada proyek penelitian ini adalah seorang pembina Rohis Mandua Tasikmalaya, anggota Rohis sebanyak 2 orang, dan seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, yang dilaksanakan secara online atau daring. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Secara deskriptif, penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya. Itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Rafi Ahmad Faisal. Untuk selanjutnya izinkan saya menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari PJBL yang kami kerjakan. Baik, untuk hasil dan pembahasan keunggulan utamanya untuk audiens tanpa batas waktu dan tempat. Jadi dari hasil yang kami wawancara terhadap dari tadi yang disebutkan oleh Rafi, aplikasi
WhatsApp, penyebaran dakwah bisa melalui komunitas yang berfokus membahas pada suatu platform tersebut. Terus remaja zaman sekarang itu lebih sering menggunakan TikTok dan Instagram sebagai media untuk mereka tonton. Jadi bar atau menarik dibandingkan YouTube sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu hal yang membuat dakwah lebih relevan dan menarik bagi generasi muda, khususnya Gen Z yang akrab dengan konsumsi konten digital yang cepat dan visual. Terus generasi muda zaman sekarang juga lebih menyukai konten dakwah yang singkat, interaktif, dan sesuai dengan tren terkini. Misalnya kita bisa lihat di Instagram itu banyak video seperti Reels yang lebih memaparkan videonya itu secara singkat, jadi lebih banyak dipahami oleh generasi zaman sekarang itu. Lebih disukai karena memang videonya lebih menarik. Nah, untuk selanjutnya, untuk memaksimalkan potensi media sosial, dakwah perlu dikemas dengan kreatif dan sesuai kebutuhan remaja, baik dari seperti keluarga dan teman sebaya. Terus dakwah di media sosial juga bisa meningkatkan keimanan seseorang karena dengan banyaknya seseorang melihat hal-hal yang positif akan membuat mereka lebih terbawa kepada hal yang lebih bermanfaat. Nah, dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi hasil dari wawancara menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang strategis dalam penyebaran dakwah di era digital ini. Nah, platform seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan TikTok memungkinkan penyampaian dakwah secara luas, efektif, dan efisien melalui konten singkat, interaktif, dan sesuai dengan tren terkini. Nah, terus pendakwah juga disarankan untuk terus memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten dakwah yang lebih kreatif dari konten-konten sebelumnya. Terus di sini juga penyebaran dakwah memiliki peran strategis dalam penyebaran dakwah di era globalisasi yang memungkinkan penyampaian dakwah itu secara luas dan efektif. Terus aplikasi yang paling relevan dalam penyebaran dakwah itu ada di Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan Facebook. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya sebagai moderator untuk menutup presentasi pada kali ini. Karena dirasa cukup, maka kita tutup presentasi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.